Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, luar biasa. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta kekudusannya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini pujian penyembahan kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, hati yang tulus, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kami datang Tuhan mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat hati kami, lihat hidup kami Bapa, sucikan dan kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati kami Bapa, untuk boleh menjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Bapa. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib kasihmu Tuhan. Oh, biar mata kami seperti matamu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Mari minta sungguh-sungguh saudara pada Tuhan. Lebih lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Ya Tuhan, Tuhan, biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Kami mau jadi sepertimu, sepertimu. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami sepertimu Yesus. Ubah hati kami seputih hatimu. Mari saudara, engkau lihat hatimu hari ini. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, biar engkau datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau bereskan.
Kami tidak ingin hati kami ada kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Kami mau buang semua itu Tuhan, karena kami tahu hanya ketika kami punya hati yang kudus, hati yang tulus, Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Sekali lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan, dikuduskan senantiasa di dalam hati dan hidup kami. Karena itu kami datang kepadamu Bapa hari ini. Sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan, agar kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa segala kerinduan hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Mari hampiri tahta Tuhan saudara, datang dan berkata di hadapan Tuhan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Amin. Bejana hatiku Bapa, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin, amin. Bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Bejana hati kami Tuhan. Amin Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air yang mengalir Tuhan, tak pernah berhenti kasih-Mu, setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
bagai emas yang murni Tuhan. Amin. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan. Amin, amin. Yang tiada pernah sekali lagi dengan hati yang sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Biar Bapa selidiki hati dan hidup kita. Bapa, katakan sentuh hatiku Tuhan, dan ubah hidup kami Tuhan Yesus. Amin, amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir, tiada pernah berhenti. Demikian kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena itu kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami memanggil nama-Mu Yesus, nama yang memberikan jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami Tuhan, amin. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi saudara, berseru pada Yesus, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Kau Tuhan yang selalu menjadi jawaban. Bahkan saat kami berseru Tuhan, Engkau mendengar
Engkau menjawab kami dari sorga-Mu yang mulia Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu saudara ya. Dan kita percaya bahwa kesaksian akan semakin membangkitkan iman kita, membuat kita semakin dikuatkan ya karena kesaksian yang kita dengar. Iya, saya akan membacakan satu kesaksian dan mohon maaf saudara kalau yang WA-nya belum sempat dibalas, kalau yang konselingnya belum sempat dibalas ya. Makanya saya selalu berkata saudara, cari Tuhan ya. Kenapa? Karena ini WA yang masuk sudah puluhan ribu, jadi saya sangat terbatas, tidak bisa membalas satu persatu. Dan saudara jangan marah-marah ya WA ke saya. Baik, oke, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Shalom Ibu Debbie, saya dari Tegal. Saya mau bersaksi tentang kebaikan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya adalah seorang suami yang mempunyai istri dan satu anak laki-laki umur 10 tahun. Berawal pada tanggal 3 Juli 2001, saya merasakan tidak enak badan. Lalu saya izin ke istri untuk nginap di rumah orang tua. Di rumah orang tua saya sendiri ya, tapi karena saya takut saya terkena COVID. Soalnya istri saya juga sedang hamil muda sekitar 2 bulan. Setelah tanggal 7 badan saya tidur, saya bangun, sudah hilang penciuman. Saya mandi tidak bisa mencium bau sampo, bau sabun, tidak berbau apa-apa. Akhirnya saya izin untuk tidak berangkat kerja, saya swab antigen. Ternyata benar yang saya takuti terjadi Bu. Dari hasil swab saya ternyata positif COVID. Saya pun bingung mau pulang ke rumah orang tua saya ya. Ada ibu dan kakak saya. Kebetulan ayah saya sudah almarhum. Namun kalau saya pulang ke rumah sendiri juga anak istri saya, apalagi istri saya juga sedang hamil. Akhirnya saya cari hotel yang paling murah dan saya telepon istri saya agar mereka juga melakukan swab karena saya positif. Singkat cerita, dari hasil swab anak dan istri saya pun ternyata positif. Istri saya sempat syok karena dia sedang hamil. Tapi saat saya tetap menenangkan dia, tidak usah takut, percaya kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Akhirnya saya pun ya menenangkan dia bisa tenang.
Esok harinya saya check out dari hotel dan saya isoman di rumah karena semua sudah positif. Setelah 2 minggu kami semua swab lagi dan hasilnya puji Tuhan kami sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Namun belum selesai sampai di sini Bu. Tanggal 20 Oktober 2021 istri saya cek kehamilan di usia sekitar 6 bulan. Dari hasil USG puji Tuhan diberi anak perempuan. Tapi dari diagnosa dokter bahwa calik ginjal kiri anak saya itu membesar. Kami pun bergumul dan memohon kepada Tuhan. Setelah bulan November, saya resign dari pekerjaan yang lama. Akhirnya saya pindah ke Sulawesi. Saya baru menemukan channel Ibu di YouTube dan saya pun sering menonton dan mendengarkan. Akhirnya saya kirimkan channel Ibu ke istri saya. Saya bilang coba ikuti channel Ibu ini, Ibu Debbie. Akhirnya istri dan anak saya pun setia dan mengikuti melihat channel Ibu sampai sekarang. Setelah memasuki usia kandungan 8 bulan, istri saya pun cek lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan menyembuhkan calik ginjal kiri anak saya yang dalam kandungan yang membesar, kata dokter sudah normal kembali. Puji Tuhan saudara ya. Tetapi ada lagi Bu. Dokter berkata bahwa ari-ari atau plasenta anak saya tidak berada di tempat yang semestinya, yang sering disebut dengan plasenta previa. Sehingga hal tersebut bisa menghambat nutrisi atau makanan untuk bayinya. Dokter pun mengatakan jika usia kandungannya sudah tua atau mendekati persalinan, ari-ari tersebut tidak bisa berpindah, tetapi saya tetap percaya Bu, bahwa Tuhan Yesus sanggup ya. Saya berdoa biar Tuhan yang pindahkan ari-ari tersebut sebagaimana mestinya. Kalaupun tidak pindah, biar Tuhan yang memberi nutrisi buat bayi kami di dalam perut ya. Puji Tuhan, tanggal 13 Februari malam harinya saya bermimpi menggendong bayi. Dan ternyata pagi harinya anak saya yang pertama menelpon saya. Dia berkata, karena memang saya sedang bekerja di Sulawesi, anak istri saya di Tegal Bu. Dia berkata, "Papi, Mami sedang dibawa ke rumah sakit mau melahirkan." Dan puji Tuhan Bu, proses persalinan sesar pun berjalan lancar. Karena memang anak pertama saya juga lahir sesar. Sekitar jam 8 lebih anak saya yang kedua lahir dengan keadaan yang baik. Begitu juga dengan kondisi ibunya. Namun ada lagi Bu, setelah lahir pun bayinya mengalami muntah-muntah. Minum susu pun dia muntah dan akhirnya harus dibawa ke ruang NICU. Dipasang infus dan dipasang selang untuk diobservasi. Kami pun tiada henti sujud dan berdoa, menangis memohon pengampunan Tuhan dan pertolongan Tuhan sambil saya terus menonton mesbah doa. Saya ikuti perkataan Ibu, jika ini terjadi karena dosa maka kami mohon ampuni kami Tuhan. Jika ini karena kuasa kegelapan kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya keesokan harinya keadaan anak saya pun semakin membaik. Infus dan selang pun sudah dilepas dan susu pun sudah mulai bisa masuk. Walaupun masih muntah tapi tidak seperti waktu pertama. Istri saya pun keesokan harinya dibolehkan pulang, tapi kata dokter bayinya belum boleh pulang. Jika besok sudah membaik barulah boleh pulang. Dan keesokan harinya pun istri saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk dan menemui dokternya. Dan kata dokter, puji Tuhan, hari ini anak saya juga sudah boleh dipulangkan. Semua yang Tuhan Yesus buat itu luar biasa. Mereka, anak saya, istri saya disembuhkan. Anak saya pun sudah tidak muntah-muntah lagi. Tuhan benar-benar baik dan ajaib Bu. Inilah kesaksian saya mohon maaf jika terlalu panjang, karena jika berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak ada habisnya. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang agar tetap setia dan percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Doa saya semoga Ibu Debbie beserta keluarga dan semua kru mesbah doa dan mesbah syukur terus diberkati Tuhan. Agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan lewat channel Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, saya juga tahu saudara, Bapak ini adalah seorang yang pertama kali menemukan channel saya. Ya, dia datang dan dia juga sempat WA kepada saya.
ya terlilit banyak masalah dalam keuangan, tapi satu persatu Tuhan ya sudah turut bekerja. Bahkan dulunya dia terikat dengan judi online sehingga jatuh dalam masalah keuangan, tapi Tuhan juga sudah memulihkan, bahkan diberi pekerjaan yang lebih baik sekarang. Puji Tuhan, asal kita mau bertobat, mau setia datang kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih Pak kesaksiannya. Ya, Bapak adalah contoh teladan bagi setiap kami malam hari ini, terutama para bapak-bapak. Sebagai imam dalam rumah tangga, engkau lebih dahululah yang harus datang kepada Tuhan, agar anak istrimu juga ya engkau bawa datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa Pak hari ini. Kita semua diberkati Tuhan ya, dan kami berdoa anak bahkan istri Bapak terus dalam perlindungan Tuhan, semakin hari semakin sehat, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Iya, baik saudara, ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun tadi malam saya sempat membaca, ada juga yang masuk WA bertanya, Ibu sekarang itu Taman Eden tuh posisinya di mana? Ya, Taman Eden itu saudara ya, secara posisi sekarang memang belum ada satupun yang dapat menjelaskan dan belum ada yang menemukan. Namun arkeologis dulu pernah melaporkan kemungkinan ya mereka menduga bahwa Taman Eden yang menakjubkan tertulis dalam Alkitab, kitab Kejadian itu ya berada di Timur Tengah saudara ya, dan itu berdasarkan sungai yang ditulis dalam Kejadian itu. Ya, mereka mengklaim ya bahwa Taman Eden dalam Alkitab dijelaskan dalam kitab Kejadian muncul dalam narasi yang mengelilingi Adam dan Hawa yang ditempatkan di sana untuk menjaga pohon kehidupan ya, sebelum mereka tergoda untuk memakan buah dari pohon pengetahuan. Banyak arkeolog yang telah mencari lokasinya berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam Alkitab. Tetapi pertanyaan yang sudah lama diketahui yang mungkin sampai saat ini ya memiliki jawaban yang jelas ya belum ada saudara. Kitab Kejadian memberi petunjuk bahwa Taman Eden terletak di selatan Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak ya. Jadi di selatannya Irak saudara. Petunjuk ini mereferensikan di sana ada sungai Tigris dan juga sungai Eufrat ya, menunjukkan bahwa lokasi yang memungkinkan itu menurut para arkeolog kayaknya di dekat Teluk Persia. Tetapi karena kerusakan alam akibat peristiwa Sodom dan Gomora, peristiwa ya Nuh, air bah juga ya, jadi kemungkinan tempatnya memang sudah hancur, sudah rusak saudara ya, sehingga tidak ada arkeolog yang benar-benar telah menemukan sampai hari ini ya tempat yang persis di mana Taman Eden itu berada. Dan saya percaya ya itu tidak usah terlalu kita pusingkan saudara di mana ya, karena memang ya dunia ini terus berubah ya, terus banyak hal yang terjadi. Tetapi yang terpenting adalah kita sudah mempercayai apa yang tertulis di Alkitab, kita sudah belajar dan kita sudah tahu sejarahnya dan bagaimana ke depannya kita menjalani hidup itu lebih penting saudara. Iya, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca tentang kejatuhan manusia dan akhirnya Kain dan Habel. Kita sudah membaca sampai di tadi malam ya, Kain sebagai petani membawa hasil tanahnya, Habel sebagai peternak domba kambing membawa lembu sapi kepada Tuhan, lemak-lemaknya dipersembahkan. Lalu ya firman Tuhan dia berkenan kepada persembahan Habel dan tidak berkenan kepada persembahan Kain saudara. Dan Alkitab berkata saudara di sana, firman Tuhan berkata, ya Tuhan Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Lalu ya, tetapi hati Kain dikatakan di sana menjadi panas, sangat panas dan mukanya muram. Ya, kita tidak dengan jelas Alkitab tidak menjelaskan kenapa Kain persembahannya ditolak dan Habel diterima. Tapi kita tahu bersama, tadi malam saya sudah katakan Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Ya mungkin karena Kain orangnya jahat, hatinya jahat, sehingga itu tidak berkenan di mata Tuhan saudara. Karena firman Tuhan berkata Tuhan tidak berkenan kepada persembahan orang fasik ya, apalagi dipersembahkan dengan niat jahat. Jadi ya tidak dijelaskan secara Alkitab, tapi saya percaya karena Tuhan melihat hati. Makanya kita juga saudara kalau mau persembahkan korban, Yesus berkata
Ya, di dalam Injil Yesus bilang apa? Kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya, engkau datang menghampiri rumah Allah untuk mempersembahkan korban, kata Tuhan. Ingatlah terlebih dahulu apa yang ada di hatimu. Kalau di hatimu ada kepahitan, ada kebencian, Tuhan bilang pulang dulu. Bereskan dulu dosamu, segala hal yang ada di hatimu yang tidak benar, baru engkau kembali layak datang mempersembahkan korban. Agar kita tidak sembarangan. Terlalu gampang kita ini selama ini jadi orang Kristen. Terlalu mudah kita menjadi orang Kristen, datang dan melakukan apa yang kita mau. Sebenarnya dan kita tidak pernah memusingkan bagaimana itu di pandangan Tuhan. Makanya Mesbah Doa ini kita banyak belajar saudara ya, bagaimana menjadi Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, ya, Kejadian 4 sekarang. Ayat yang kelima saudara, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Tuhan berkata kepada Kain, sekali lagi bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bilang, ya, kalau engkau, Tuhan berkata, rajin berbuat baik, ya, apakah mukamu tidak akan berseri-seri, kata Tuhan, ya. Kalau hatimu baik, ya, apakah wajahmu tidak akan berseri? Berarti Tuhan tahu memang Kain ini hatinya jahat, makanya mukanya buram. Ya, karena itu saudara hati-hati. Hati itu mencerminkan wajah. Kalau orang itu wajahnya tidak pernah tersenyum, marah-marah, ya, muram, ya, itu tanda hatinya jahat, saudara. Ini Alkitab yang bilang. Ya, Tuhan berkata kepada Kain, ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iya, Tuhan berkata kepada Kain, maka dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa saudara? Semua itu dimulai dari hati. Waktu hatinya panas, jengkel, iri, lalu berbuah kepada mukanya menjadi muram, lalu dosa itu mengintip, ya. Kalau kita terus membiarkan saudara, panas hati ada dalam hidup kita, maka makanya banyak orang Kristen hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam amarah dan tidak bisa untuk mengampuni saudara. Ya, bahkan sampai seumur hidup pokoknya tidak akan mengampuni saya sama dia. Ya, banyak terjadi. Ini kenapa saudara? Ini ceritanya kakak adik, ya. Dari hati yang panas dibiarkan dan Tuhan sudah menegur loh. Tuhan ingatkan Kain, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jangan ikuti keadaan hatimu. Jangan ikuti panas hatimu saudara. Itu sangat berbahaya. Ayat 8, ya, kata Kain kepada Habel adiknya, ya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, ya, Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Saudara lihat, ya, Kain tidak mempedulikan apa yang Tuhan katakan kepada dia, bahwa dosa sudah mengintip karena hatimu panas, dosa mengikuti engkau, menggoda engkau. Tuhan bilang, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, bagaimana reaksi kita bila seseorang melakukan salah terhadap kita? Itu penting, ya. Apakah kita berusaha untuk meluruskan, ya? Atau apakah kita terus berusaha untuk menguasai hati dan pikiran kita? Ya, ketika Kain tahu persembahan dia ditolak, Allah memberinya kesempatan untuk membetulkan kesalahannya dan berusaha kembali. Ya, Tuhan mengingatkan Kain sebenarnya, ingat, ya. Kalau hatimu berseri, kalau hatimu baik, maka wajahmu itu akan berseri. Ingat, Tuhan bilang dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Namun Kain menolak kesempatan dari Tuhan. Ya, bahkan akhirnya,
Ya, dia pun melakukan sebuah kesalahan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, Kain tidak dapat mengatasi dosa yang sedang menanti untuk menyerang dia, untuk menghancurkan dia. Dia tentu harus meninggalkan kemarahannya atau iri hatinya kepada saudaranya sendiri, yaitu Habel, supaya dosa tidak dapat lagi berpijak di dalam hatinya. Ya, dosa masih menunggu untuk menyerang dan menghancurkan kita, saudara. Sama seperti Kain, kita akan menjadi korban dari dosa bila kita tidak menguasainya. Namun kita akan menguasai dosa dengan kekuatan kita dan dari Tuhan. Sebaliknya, saudara, ya, ketika kita membiarkan diri dikuasai oleh amarah, kepahitan, iri hati, ini kan awalnya itu, saudara, cuma dari iri hati. Karena Kain melihat persembahan Habel diterima dan dia tidak. Lalu dia iri hati, dia panas hati, dan akhirnya Alkitab berkata, ya, dia biarkan panas hati itu dalam dirinya, sehingga makanya Yesus berkata, saudara, barang siapa sesamamu manusia membenci, ya, sesamamu manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi dari hati aja kalau kita sudah benci bebuyutan, saudara, itu sudah sama dengan kita ini pembunuh. Ya, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, berbuat baiklah bagi orang yang jahat kepadamu, doakan orang yang jahat kepadamu, saudara, ya. Dengan begitu kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Kata Kain kepada Habel, mari kita pergi jalan-jalan ke padang. Orang yang sudah penuh dengan iri hati, kepahitan hati, ya, sakit hati, lalu akhirnya timbul niat jahat, diajak adiknya jalan-jalan ke padang. Sampai di sana dia memukul Kain, saudara. Lalu dia membunuhnya sampai mati. Ini adalah pembunuhan pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, orangnya aja masih 4, Adam, Hawa, Kain, Habel. Sudah dibunuh, saudara, satu. Saudara, ini adalah pembunuhan yang pertama, mengambil nyawa dengan menumpahkan darah manusia. Darah melambangkan nyawa. Bila darah diambil, ya, dari makhluk hidup, saudara, ya, dan ia akan mati, manusia itu akan mati. Karena itu Allah menciptakan nyawa, ya. Tuhan itu yang menciptakan nyawa, maka hanya Tuhan saja yang berkuasa untuk mengambil nyawa, bukan orang lain, saudara. Dan akhirnya Habel dibunuh oleh Kain. Ayat yang ke-9, saudara, firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ya, akhirnya Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu?" Dia menjawab, "Aku ini bukan penjaga adikku." Ya, karena itu jangan tanya kepadaku, kata Kain. Saudara, ketika orang sudah melakukan dosa, ketika orang sudah melakukan sesuatu yang di luar, ya, perkenanan Tuhan, maka akan semakin timbul dosa lain. Akhirnya dia menipu, dia tidak tahu Habel ada di mana, dia berusaha menutupi satu dosa dengan melakukan dosa yang lain yang lebih besar. Karena itu, ya, biar kita belajar malam hari ini, saudara, bagaimana dosa bisa menguasai hidup manusia hanya karena dari iri hati, naik kepada sakit hati, lalu akhirnya, saudara, panas hati dan sampai kepada pembunuhan. Biarlah kita hari ini semua mau introspeksi diri dan berkata, Tuhan, kalau ada hal-hal di hidup kami yang kami ini, Tuhan, ya, belum melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni kami, Tuhan. Bahkan kalau ada kepahitan, amarah di dalam hati kami, Tuhan juga Engkau yang melihat hati kami. Biar Engkau, Tuhan, yang mengampuni kami, Engkau, Tuhan, yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami bawa hidup kami hari ini. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, terutama di hati kami kalau ada kebencian terhadap saudara kami sendiri. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami. Atau terhadap siapapun, biar Tuhan angkat semua sakit hati, iri hati kami buang jauh-jauh di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa biar Engkau membawa semua keluarga demi keluarga malam ini hidup takut akan Tuhan, saling mengasihi sesama kami, orang tua, suami, istri, kakak, adik, untuk boleh saling terus mengasihi di dalam Engkau. Berbuat kebaikan, Tuhan, dan bukan punya niat jahat satu sama lainnya.
Kami berdoa sebagai orang tua juga biar anak-anak kami hidup di dalam cinta kasih Tuhan satu dengan yang lain. Tidak ada pertikaian, permusuhan, apalagi pembunuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang sanggup melawat membawa kami di dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan kami dalam tangan-Mu, jodoh anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau, biarlah anugerah-Mu Tuhan sampai kepada mereka, agar mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga terus memberkati Bapa. Untuk setiap suami-suami diurapi menjadi imam yang benar, hidup takut akan Tuhan. Istri-istri menjadi penolong, keluarga besar kami, semua Tuhan berkati dan sertai yang sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan lawat, bawa Tuhan kepada Engkau untuk mencari Engkau secara pribadi, karena kami tahu Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Kami tidak mau titip doa, tidak cari pendeta, tapi kami mau cari Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Sembuhkan setiap mereka yang sakit. Mari letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Namun kalau semua ini seizin Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap sakit ini. Kami berdoa memohon pengampunan dan kesembuhan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, tekanan hidup yang berat, hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan tolong, jadi bawa mereka kepada jalan keluar. Tuhan pertemukan dengan pembeli bagi mereka yang menjual aset-aset untuk menyelesaikan masalah keuangan. Kami berdoa Tuhan untuk yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, yang terikat dengan game online, judi online, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kegelisahan, intimidasi, kekhawatiran. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berikan kebebasan bagi setiap kami. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Kau bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati penduduknya, diberkati bangsa ini Bapa. Biarlah hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan mencari Tuhan secara pribadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri. Tuhan memberkati bangsa kami ada dalam kesejahteraan, bangsa kami ada dalam keamanan, karena Tuhanlah yang menjaga bangsa ini. Kami tahu jika bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia usaha para penjaganya. Berkati bangsa kami untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami juga terus berdoa bagi setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tolong tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Mereka yang terus setia berdoa, mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di tengah masa pandemi kami berdoa, Tuhan, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.